Hai football lovers, kembali lagi dengan Soccer 11 News. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. AS Roma segera meresmikan Andrea Belotti sebagai pasukan Giallorossi. Dia akan dimainkan Jose Mourinho di giornata kedua Serie A Liga Italia 2022-2023 kontra Cremonese. Kabar terbaru dari AS Roma, Andrea Belotti diyakini akan bergeser ke ibu kota Italia pada akhir pekan ini. Kepindahan Andrea Belotti ke AS Roma tak lepas dari campur tangan Jose Mourinho yang cukup lama mengidam-idamkan servis striker berjuluk si ayam jantan. Jose Mourinho, sang arsitek yang berjuluk The Special One ini akan diprediksi bakal menurunkan Andrea Belotti dari bangku cadangan dalam laga pertandingan AS Roma kontra Cremonese Senin 22 Agustus 2022 mendatang. Apalagi Andrea Belotti beberapa minggu terakhir telah menjalani latihan di Sisilia bersama stafnya. Karena ingin bergabung dengan AS Roma, Andrea Belotti pun menolak tawaran dari Wolverhampton dan juga Galatasaray. Mantan Kapten Torino itu masih percaya bahwa Giallorossi akan mengontraknya sebelum jendela transfer musim panas ditutup pada 1 September 2022. Ia hanya perlu menunggu raksasa Liga Italia Serie A menuntaskan penjualan Justin Kluivert, Eldor Shomurodov, dan Felix Afena-Gyan. Menurut komitmen, AS Roma akan segera memboyong Belotti setelah berhasil menjual secara permanen salah satu dari 3 pemain tersebut. Situasi ini memang sangat ambigu, karena ada kemungkinan AS Roma gagal dalam misi menjual pemainnya. Yang jelas, AS Roma masih berusaha saat Belotti menunggu. Juventus mendapatkan kabar baik mengenai kondisi Paul Pogba. Menurut hasil pemantauan dari cedera Pogba, kemungkinan besar pemain asal Prancis itu sudah sembuh total pada September 2022 mendatang. Paul Pogba mengalami cedera lutut kanan ketika menjalani sesi latihan dan membuatnya meninggalkan Amerika Serikat lebih cepat. Awalnya Pogba diperkirakan absen sekitar 4-5 bulan karena cedera meniskus lateral di lutut kanannya. Dia bahkan dikhawatirkan tak bisa mengikuti Piala Dunia 2022. Berdasarkan laporan yang disampaikan Football Italia Sabtu 20 Agustus 2022, tampaknya Pogba bakal kembali lebih awal. Dia bahkan dikabarkan diperbolehkan untuk berlari mulai pekan depan. Barcelona telah cukup lama meminta kepergian Depay. Sang pemain tidak masuk dalam rencana manajer Xavi Hernandez di musim ini. Sementara itu, Juventus jadi salah satu tim yang paling berminat menampung pemain berusia 28 tahun itu. Bianconeri bergerak cepat untuk mengamankan Depay. Akan tetapi, kelanjutan negosiasi itu berlangsung cukup lambat. Juventus dan Depay baru mencapai kesepakatan personal beberapa hari sebelumnya. Kemudian, Barcelona dan Juventus akan segera mencapai kesepakatan. Letter of Freedom atau surat pembebasan menjadi jalan keluar yang ditempuh kedua tim untuk menuntaskan transfer Depay. Letter of Freedom tersebut bermaksud untuk menghentikan kontrak Depay di Barcelona. Walaupun akan menyepakati surat pembebasan, Mundo Deportivo melaporkan bahwa Juventus harus membayar sekitar 5 juta euro kepada Barcelona. Juventus dan Manchester United dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran untuk mantan striker Napoli Arek Milik. Menurut LAQP, striker itu ditawarkan ke Juventus dan Manchester United oleh presiden klub Pablo Longoria. Sehingga raksasa Serie A dan Liga Premier sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran untuk pemain berusia 28 tahun itu. Sky Sport Italia juga menambahkan bahwa Memphis Depay masih bernegosiasi dengan Juventus. Sementara sumber lain, termasuk Corriere dello Sport, percaya striker Belanda itu telah berjabat tangan dengan nyonya tua. Massimiliano Allegri masih lebih memilih Memphis Depay daripada Arek Milik, karena mantan bintang muda Lion ini lebih mirip dengan Alvaro Morata. Tidak hanya sebagai penyerang tengah klasik, tetapi juga seorang pemain yang dapat ditempatkan dalam berbagai peran dalam serangan. Sergej Milinkovic-Savic bisa menjadi target utama untuk pembaruan atau update bursa transfer AC Milan di jendela transfer musim panas ini. Masa depan Sergej Milinkovic-Savic di Lazio saat ini tidak pasti, dan AC Milan sedang memantau situasi kemungkinan untuk merekrutnya di masa depan. Menurut laporan, Presiden Lazio Claudio Lotito ingin mencoba dan meyakinkan Milinkovic-Savic untuk memperbarui kontraknya saat ini yang akan berakhir pada 2024. Dikutip dari calciomer1.it dan Corriere dello Sport via Sempre Milan. Niatnya adalah untuk menaikkan gajinya lagi menjadi sekitar 4 juta euro bersih per musim, yang sama dengan pendapatan Kapten Ciro Immobile. Namun itu adalah proposal yang sejauh ini tidak pernah dipertimbangkan oleh pemain berusia 27 tahun tersebut dan juga agennya.
Pelatih Inter Milan Simon Inzaghi kini bersiap untuk reuni dengan mantan anak asuhnya di Lazio, Francesco Acerbi. Inter Milan dilaporkan telah menyepakati kesepakatan dengan Lazio senilai 4 juta euro untuk transfer Francesco Acerbi, menurut sebuah laporan media Italia La Repubblica hari ini. Soal detailnya, Inter dilaporkan sepakat memboyong Acerbi dengan status pinjaman dengan biaya 500.000 euro. Namun Inter harus membayar biaya transfer di akhir pinjaman yang akan mencapai 3,5 juta euro. Kesepakatan dengan Lazio ini jauh lebih terjangkau bagi Inter Milan daripada mencoba mencari 15 juta euro untuk mengontrak Manuel Akanji dari Borussia Dortmund. Meskipun ia akan menjadi rekrutan yang lebih baik dalam jangka panjang karena usianya. Napoli resmi mengumumkan bahwa mereka mendapatkan pemain Tottenham Tanguy Ndombele. Pemain berusia 25 tahun itu datang dengan status pinjaman. Napoli sudah melakukan negosiasi dengan Tottenham dalam beberapa minggu terakhir demi mendapatkan Ndombele. Hal ini karena Partenopei akan segera melepas Fabian Ruiz ke Paris Saint-Germain. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan, Napoli membayar 1 juta euro biaya peminjaman dan opsi tebus sebesar 30 juta euro. Di samping itu, Ndombele akan memakai nomor punggung 91. Ndombele sendiri merupakan pembelian ke-7 Napoli musim ini, setelah Matheus Oliveira, Kavisa Kvaratskhelia, Leo Ostigard, Kim Min-jae, Salvatore Sirigu, dan Giovanni Simon. Inter Milan akan melakoni giornata kedua Serie A dengan menjamu Spezia di San Siro Minggu 21 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan tersebut, Nerazzurri memiliki modal yang sangat bagus, di mana pada pekan pertama mereka secara dramatis mampu menumbangkan Lecce. Namun Simon Inzaghi mengingatkan pasukannya untuk tidak meremehkan tim lawan meski di atas kertas Inter lebih diunggulkan. Laga melawan Spezia akan menjadi pertandingan yang rumit. Kami akan bermain melawan tim bagus yang menang dengan baik di Coppa Italia dan juga di Serie A, ujar Inzaghi seperti dilansir dari laman resmi Inter. Mereka punya pelatih yang sangat bagus, yang saya kenal dengan baik, sangat siap dan memiliki pemain yang tetap terkendali. Atletico Madrid kabarnya berubah pikiran soal Cristiano Ronaldo. Sempat tak tertarik. Kini ada laporan Los Colchoneros berniat merekrutnya. Laporan itu diungkap TIC Sport, yang menyebut pelatih Atletico Diego Simon tertarik membawa Ronaldo. Laporan dari jurnalis Spanyol Edu Aguirre menyebut pelatih Argentina itu bahkan sudah mengontrak sang striker. Keinginan Simon diperkuat dengan rumor petinggi Atletico mulai bergerak merealisasikan transfer itu. Pertemuan dengan agen Ronaldo Jorge Mendes kabarnya akan dilakukan. Atletico sebelumnya sempat masuk rumor klub yang ditawarkan Ronaldo. Namun, Presiden Enrique Cerezo sempat menepisnya dengan alasan tak punya uang. Di samping itu, sepanjang musim panas ini Ronaldo memang diberitakan ingin cabut dari MU. Penyerang asal Portugal itu kemudian banyak dikaitkan dengan klub-klub Eropa. Oke football lovers, jangan lupa subscribe, like, serta tulis kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa tungguin video selanjutnya di Soccer 11 News. Sampai jumpa.